Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel YouTube Farm TV 69 Production akan membahas mengenai pelajaran teknik sipil. Salah satunya mata kuliahnya adalah mekanika tanah. Jadi yang belum subscribe, segera subscribe, like, and share channel channel YouTube Farm TV 69. Ikutin terus, nonton sampai akhir. Pokoknya seru banget mata kuliahnya dan menarik. Mata kuliah mekanika tanah yang pertama ini adalah komposisi tanah untuk mata kuliah teknik sipil. Apa aja sih yang dipelajari di komposisi tanah atau di mekanika tanah ini adalah di sini akan untuk video kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal aja langsung, yaitu mencari kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Ini adalah mata kuliah yang saya sukai ya, karena ini sangat menarik. Tanah ini tidak bisa kita prediksi seperti apa, bagaimana di setiap lokasinya pasti berbeda-beda. Untuk penjelasannya mungkin dari para mahasiswa atau mahasiswi itu bisa baca-baca buku yang lain mengenai mekanika tanah. Saat ini saya hanya membahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal mengenai komposisi tanah. Soalnya seperti ini. Jadi mekanika tanah itu merupakan salah satu mata kuliah yang dipelajari, tadi sudah jelaskan proses perkuliahan di jurusan teknik sipil. Apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah ini, yaitu tanah dan batuan, komposisi tanah, klasifikasi tanah, aliran air di dalam tanah, permeabilitas dan rembesan, konsep tegangan efektif, tegangan-tegangan pada suatu massa tanah, kemampuan tanah, pemadatan tanah, dan masih banyak lagi mengenai mekanika tanah dalam subbab yang menarik sebetulnya dipelajari dari berbagai referensi buku-buku yang lain. Untuk lebih menariknya, saya coba untuk membahas mengenai soal-soalnya aja langsung. Hanya satu soal aja sih di sini. Soalnya adalah seperti ini. Suatu tanah dalam kondisi tanah asli, suatu tanah basah mempunyai volume 0,33 feet pangkat 3 dan berat 39,93 lb. Setelah dikeringkan dalam oven, berat tanah kering adalah 34,54 lb. Apabila GS 2,71, hitunglah kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas, dan derajat kejenuhan. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Jadi tanah itu kita analogikan seperti ini komposisinya, yaitu ada udara, air, dan butiran padatnya. Jadi saya untuk mempermudah di beberapa referensi buku ada melakukan seperti ini. Jadi sebelah kiri kita tulis berat dan sebelah kanannya adalah volume, karena ini kita butuhkan sebagai cara menghitung atau diketahui dalam suatu perhitungan mekanika tanah. Jadi yang kita ketahui saat ini adalah beratnya suatu tanah basah adalah 39,93 lb seperti ini, yaitu dengan tandanya adalah W. Nah, berat tanah keringnya adalah 34,54. Berat tanah kering itu apa sih? Oh, ternyata butiran padatnya, yaitu dengan kita simbolkan selama ini di mekanika tanah adalah WS 34,54 lb. Dan air adalah W water sama dengan 5,39. Penjelasannya seperti ini. Kita adalah hitunglah kadar air. Jadi W sama dengan W dikurang WS. Jadi 39,93 dikurang 34,54. W waternya atau WW-nya adalah 5,39 lb. Nah, sekarang kita mengetahui volumenya adalah 0,33 feet pangkat 3. Penjelasannya, hitunglah kadar air. Nah, kadar air ini adalah seperti ini. Rumusnya adalah W dibagi dengan WS. W turunan rumusnya adalah W adalah sama dengan W dikurang WS dibagi dengan WS. W kita ketahui 5,39
39. WW, maaf ini WW nya kita udah dapat ya, 5,39 per 34,54 dikali 100%, hasilnya adalah 15,6%. Itu adalah kadar airnya. Jadi kadar airnya adalah 15,6%. Lanjut aja kita biar cepat, yaitu bagaimana mencari berat volume basah. Jadi rumusnya seperti ini. W kita ketahui adalah 39,93 dan V kita ketahui adalah 0,33. Jadi hasilnya adalah 121,0 lb per feet pangkat 3. Jadi berat volume basahnya adalah 121,0 lb per feet pangkat 3. Jangan lupa satuannya. Lanjut ke berat volume kering, yaitu gamma D. Rumusnya seperti ini. Jadi WS nya kita masukin sudah diketahui 34,54 per volume 0,33. Jadi hasilnya 104,7 lb per feet pangkat 3. Jadi harus hafal rumus ya di sini. Jadi berat volume kering ada 104,7 lb per feet pangkat 3. Lanjut kita bagaimana mencari angka pori dengan rumusnya seperti ini. Di sini kita satuannya dengan sistem Inggris, yaitu jadi gamma waternya itu, gamma airnya itu adalah 62,4 lb per feet pangkat 3. Itu adalah suatu yang baku untuk kita mencari komposisi tanah ini dengan sistem Inggris. Jadi VS sama dengan, tinggal masukin WS nya adalah 34,54 per GS nya tadi kita udah ketahui 2,71 kali di atas 62,4. Jadi VS nya adalah 0,204 feet pangkat 3. Seperti ini. Kita bagaimana cari VV nya. Jadi kita ketahui VS nya udah 0,204. VV itu apa sih? Oh, VV adalah seperti ini, 0,126. Jadi angka pori kita tinggal masukin aja nih, VV per VS sama dengan VV nya 0,126 feet pangkat 3 dibagi dengan 0,204 feet pangkat 3. Jadi E nya, angka porinya itu kita langsung bisa ketahui ya seperti ini. Angka porinya adalah 0,62. Lanjut aja kita mencari porositas seperti ini. Rumusnya adalah seperti ini. N sama dengan E per 1 tambah E. Jadi N kita masukin aja 0,62, E nya tadi kita udah ketahui, dan 1 tambah 0,62. N nya hasilnya 0,38. Jadi nilai porositasnya dari suatu tanah tersebut adalah 0,38. Lanjut aja ke derajat kejenuhan. Rumusnya adalah seperti ini. VW nya kita udah ketahui seperti ini. Kita cari dulu, oh VW nya kita belum ketahui ya. Jadi kita masukin W nya ada 5,39 per gamma W nya itu adalah tadi sistem Inggris ada 62,4. Saya ingatkan kembali. Jadi hasilnya adalah untuk VW nya 0,086 feet pangkat 3. VW nya adalah seperti ini posisinya. Jadi S nya kita tinggal masukin VW per VV. Jadi VW nya, jadi ngomongnya susah deh. VW nya adalah 0,086 feet pangkat 3 dibagi dengan VV nya adalah 0,126 kali 100%. Jadi derajat kejenuhannya adalah 68,3%. Sudah terjawab semua dari pertanyaan di atas. Saya rasa sudah cukup penjelasan saya. Nanti ada lanjutan dari pembahasan mata kuliah mekatronik tanah ataupun mata kuliah yang lainnya di teknik sipil. Terima kasih, selamat belajar, semangatnya. Saya sisipkan ini tabel berat spesifik mineral-mineral penting seperti ini. Kenapa GSI itu bisa 2,67 dan sebagainya. Jadi komposisi tanahnya itu karena seperti ini.
mungkin banyak lagi tabel-tabel yang lain yang bisa dapat referensi dari buku-buku yang lain juga. Sampai sini aja. Saya ucapkan terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Please subscribe, like, and share channel YouTube Fahmi TV 69. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.